Ya, halo Sobat Mina, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Di video kali ini aku akan membahas manga Plunderer chapter ke-62. Ya, seperti biasa sebelum ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja gabung ke channel ini, bisa like dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Ya, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di chapter kali ini berjudul Niat Membunuh. Chapter dimulai dari Letnan Jel dan Komandan Robert membahas jumlah pasukan yang dimiliki antara pasukan khusus dan pasukan militer. Saat ini pasukan khusus memiliki 10.000 pasukan, sementara pasukan militer memiliki 200.000 pasukan. Tentu ini merupakan keuntungan pihak pasukan militer. Tapi kalau dari segi balot, tentu pasukan khusus memiliki keuntungan. Menurut file yang dimiliki pasukan militer, mereka punya balot tambahan yang mana bisa digunakan oleh pasukan militer yang rasionalis. Namun terjadi penundaan karena mereka khawatir ada mata-mata lagi di pasukan militer. Mendengar itu, Letnan Jel menghela nafas sambil mengatakan, "Kalau begitu, ayo kita pukul mereka semua." Jel pun menyuruh Robert untuk istirahat di kursi karena kakinya masih sakit. Robert pun terdiam, lalu Jel pun berkata bahwa dia tidak membutuhkan kursi itu dan dia sama sekali tidak peduli. Robert yang tidak terima direndahkan oleh Jael. Bukannya duduk, Robert justru sliding kepala Jael dengan kakinya yang sakit hingga membuat Jael terjatuh. Sambil mengatakan jika ada yang menang, maka ada juga yang kalah. Dan dengan nada yang sombong, Robert mengatakan bahwa ia tidak butuh belas kasihnya. Lalu Robert berjalan dan membuka pintu. Di sana terdapat Nana yang sedang berdiri di luar selama berhari-hari tanpa mengetuk pintu tersebut karena ia khawatir dengan kondisi Jael. Jael pun menyerahkan kursi komandan kepada Robert, sementara ia pergi untuk minum bersama Nana. Namun Nana di sini justru mengajak Robert untuk ikut minum bersama dan Robert pun menerimanya. Skin berpindah ke Likto, di mana perang tinggal 1 bulan lagi dan ia diminta untuk berkumpul dengan para penjaga garis depan. Dan di saat yang sama, Pele pun hadir dengan mengatakan bahwa Red Baron lah adalah penjaga garis depan itu. Jadi tidak perlu khawatir. Pele pun sangat yakin bahwa mereka akan mendapatkan kepala Sumerman. Pele juga mengatakan mereka juga punya kartu unggulan. Dan seketika Likto teringat dengan Tokikaze. Melihat itu, Taketora ingin melawannya. Namun Likto membantahnya dengan mengatakan bahwa ia yang akan melawannya. Sementara itu di markas Sumerman terlihat para klon yang terkejut melihat Tokikaze yang datang membawa nasi kepal. Namun Tokikaze justru dibilang menjijikkan dan nasi kepalnya pun dijatuhkan. Para klon itu mengatakan bahwa ia bukan murid kelas A. Dan saat waktu pelatihan pun tiba, para klon kelas A berlatih bersama dengan Sumerman langsung. Namun dalam sekejap, mereka semua terkapar menghadapi Sumerman. Sumerman pun mengatakan bahwa mereka terlalu lembut dalam menyerang. Dan sekejap, hal tersebut dibantah bahwa Sumerman lah yang terlalu lembut karena tidak membombardir musuh saat itu. Dan seketika Sumerman pun mengangkat Ichinose dan mengatakan bahwa ia bisa membunuh semua klon kapanpun ia mau, karena mereka semua hanyalah objek.
Seketika Tokikaze pun melompat dari luar kaca dan siap membunuh Sumerman yang sedang mencekik Ichinose. Dan sekejap Ichinose pun dilempar oleh Sumerman, dan adu pedang pun terjadi antara Sumerman dan Tokikaze. Dan hasilnya, Tokikaze terluka berat akibat serangan Sumerman. Sumerman pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Ichinose, dan klon yang lain pun bisa lanjutkan pelatihannya. Sontak mendengar ucapan Sumerman tersebut membuat klon yang lain panik ketakutan. Ichinose pun pergi sambil membopong Tokikaze yang sudah kehilangan banyak darah. Ichinose pun mengatakan bahwa ia tidak pantas diselamatkan karena ia hanyalah klon dan seharusnya Tokikaze membiarkannya mati. Tokikaze pun membantah bahwa tidak ada yang bisa menggantikannya dan menarik tangan Ichinose untuk pergi makan nasi kepal buatannya, namun tetap ditolak oleh Ichinose dengan nada kasar bahwa ia bukan temannya yang dulu. Tokikaze tahu tentang hal itu, lalu Tokikaze mengatakan bahwa ia khawatir akan kehilangan lagi. Tokikaze pun memeluk Ichinose sambil mengatakan maaf. Lalu janji 3 bulan pun datang, di mana kedua pasukan dari kedua belah pihak saling berhadapan bersiap perang. Chapter pun diakhiri dengan Likto dan Tokikaze yang saling berhadapan. Ya, itu saja untuk pembahasan manga Plunderer chapter ke-62 kali ini. Bagi kalian yang suka dengan pembahasannya, bisa like dan share video ini. Aku dari Anime mengucapkan terima kasih yang sudah support dan kasih feedbacknya untuk membangun channel ini. Aku dari Anime mohon pamit, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.